hadir Didin? Ada. Sip. Fidelia. Hadir, Bu. Sip. Harry. Hadir, Bu. Yap. Nia. Nia mana ya? Halo Nia. Hadir, Bu. Sip. Halo, Oke. hadir. Sawitri. Hadir, Miss. Iis. Hadir. Ya. Mulyana. Selalu hadir, Bu, setiap saat, Bu. Mantap. Untuk siapa? Sunarti. Oh, ke belakang kali ya. Oke. Yang terakhir Tasrianingsih. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yes, semuanya hadir. Oke. Miss Ella akan presentasikan ya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal, ya. Oke. Nah, kehadiran barusan Miss udah absen ya. Nah, sebelum kita belajar matematika, apalagi ini siang hari nih ya, Miss yakin kalian pasti ngantuk, kalian tidak semangat. Oke, ayo kita siapkan semangat kita untuk belajar matematika. Ya, yang pertama harus fokus. Yang kedua, karena ini online, tinggalkan dulu gamesnya. Ayo Mulyana, gamesnya tinggalkan. Belajar dulu sama Miss Ella, fokus dulu. Iya, Bu. Ya. Nah, ayo Harry, TikToknya Harry. Ntar dulu main TikToknya. Tanggung, Bu, lagi ngupload, Bu, ini. Ntar habis belajar baru main TikTok ya. Siap, Bu. Oke, Nia, ayo, nggak usah bikin story IG dulu. Kita belajar dulu, Nia. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. belajarnya kita sebentar kok, ya. Nanti pasang story IG-nya setelah selesai kita sekolah. Oke, baiklah. Intinya kita harus semangat, apalagi di siang hari dan di bulan puasa, ya. Oke, next. Nah, sip. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nih ya tentang diskon, bruto, tarah, neto. Sepertinya ini pas banget ya, kita kemarin sudah belajar diskon, kan kita mau belanja baju lebaran, ya kan? Kalau Miss Ella sih cari yang diskon ya, lumayan dong, sisanya bisa buat beli yang lain, ya enggak? Nah, kalian juga bisa dong. Bu. Oh, dapat THR. Belum, Kalian juga. belum dapat. Oh, belum. Aduh, gimana ya? Kan udah DR. beberapa hari lagi. Ya, jadi nanti kalian bisa nih mengaplikasikan pelajaran diskon yang sudah kalian dapat sebelumnya buat belanja untuk lebaran. Ya, nah pada pertemuan kali ini kita masih. Oh ya Sunarti, kamu dari mana Sunarti? Di belakang lama banget itu, Bu. Aduh. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat ya Sunarti ya. Iya, Bu. Sip, mantap. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu ada di mana sih? Bisa di bunga tabungan, bunga pinjaman, dan ada hubungannya dengan angsuran. Manfaatnya apa? Nah, setelah kalian belajar materi ini, ada beberapa manfaat nih. Yang pertama, kalian dapat memahami tentang perbankan. Di bank itu seperti apa? Seperti itu ya. Yang kedua, kalian bisa memahami tentang keuntungan dari menabung. Ayo, siapa yang sering menabung? Saya, Bu. Keren. Udah dapat berapa nih kira-kira nih? Mau dibuka pas lebaran ya? Buat beli itu, Bu. Sepeda. Nanti. Buat beli baju. Keren. Oh iya, jangan lupa ya, nanti cari yang diskon ya, biar kita juga untung. Nah, berikutnya, kalian itu dapat mengaplikasikan nih slogan hemat pangkal kaya. Nah, terus yang terakhir, kalian bisa termotivasi untuk menabung karena kita nggak tahu ya kebutuhan di masa depan itu seperti apa. Jadi menghindari kalian untuk meminjam, ya. Jadi intinya banyak manfaat dari kalian belajar di materi ini. Oke? Sudah siap anak-anak?
Siap, Bu. Sip, Siap, mantap. Bu. Ayo, jangan ngantuk dulu ya. Kompetensi dasar Mulai, Bu. di kalian. Aduh, kan habis dari toilet kan? Nah, Jajan itu Bu bohong kayaknya sih. oh. Kan nggak mau tadi kan nggak mau ke toilet. Oke, kompetensi dasar yang harus kalian capai nih dalam materi ini adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Ini mah mulai dari awal ya, kalian belajar penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Ya. Nah, yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya, kalian tuh dapat nih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Dengan penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan taraf. Ya, jadi nanti kalian akan pinter untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, bisa kalian jual beli, ya kan? Kalau kalian menjual bisa memberikan diskon, dengan kita masih dapat untung, nanti kalian akan pintar dalam melakukan hal itu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi konsep bunga tunggal dalam tabungan dan pinjaman dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi konsep angsuran dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, setelah kalian bisa mengidentifikasi, kalian bisa menemukan apa itu bunga tunggal, apa itu tabungan, apa itu pinjaman, apa itu angsuran, kalian bisa mengaitkan penemuan kalian itu untuk menyelesaikan masalah nyata yang berhubungan dengan bunga tunggal, tabungan, pinjaman, dan angsuran. Ya, oke. Nah, ini tidak lupa juga harus disampaikan nih dalam pertemuan ini apa saja sih yang akan penilaian yang akan Miss berikan. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Ya, nanti akan ada tes evaluasi di akhir. Nah, gimana sih pemahaman konsep kalian tentang pembelajaran hari ini? Seperti itu. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dari kegiatan saat kerja kelompok kalian, dari kegiatan hasil dari kerja kelompok kalian, dan kegiatan unjuk kerja, yaitu presentasi antar kelompok. Ditambah di sini ada penilaian antar teman. Nah loh, yang nanti berkelompok, kalau yang tidak bisa kerjasama akan dinilai dengan teman yang lainnya. Ya, jadi ada penilaian antar teman di sini. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Nah, di sini Miss Ella ya dong yang menilai secara observasi. Ya, jadi Miss Ella akan lihat, oh, saat kerja kelompok ada nih dia yang diam saja, tidak mau kerjasama. Ada nih yang dia malah main yang lain, seperti itu. Ya, ada nih yang tidak menyalakan video saat pembelajaran online, itu akan dicatat ya sebagai observasi. Nanti Miss sampaikan ke wali kelas. Oke. Itu untuk penilaiannya ya. Next, berikutnya nih. Untuk pembelajaran kali ini, Miss Ella akan mengadakan pembelajarannya bentuknya adalah berkelompok. Ya, kelompoknya ada 2. Ya, di situ sudah Miss Ella bagi. Yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Didin Mahpudin, Fidelia Septiani, Heri Ramuja, Nia Kurniati, dan Sawitri Puspitasari. Ya, kelompok kedua ada Mulyana, ada Sunarti, ada Sutresno Sulehudin, ada Trasya Ningsih, dan Iis Saputri. Ya, oke, sudah tahu ya kelompoknya siapa? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nanti kerjasama antar kelompok ya. Ingat, ada penilaian antar teman. Ya, harus kerjasama. Nah, terus, Miss, nanti gimana? Kan kita online. Gimana dong kita kelompoknya? Itu kan. Nah, untuk kerja kelompok, nanti Miss Ella akan bagi ke dalam breakout room. Ya kan? Nah, kalau dibagi dalam breakout room, kalian tuh kerja dalam kelompok masing-masing. Nah, Miss Ella nanti akan masuk ke masing-masing kelompok. Ya, akan memantau sudah sampai mana
kalian berdiskusi dan menemukan masalah yang diberikan. Nah, setelah selesai, waktunya selesai, kalian kembali lagi ke main room, ke ruang utama, dan kalian presentasi. Seperti itu ya. Nah, untuk presentasi, kelompok lain boleh dong menanya, boleh. Itu malahan yang Miss Ella harapkan. Kalian harus aktif, ya. Tanyakan segala sesuatu, ya. Oke. Ini untuk pembagian kelompok. Diingat ya, kelompoknya siapa saja? Ya, Bu. Nah, langsunglah. Perhatikan ya, Nak, ya. Sebelum kalian masuk ke kelompok masing-masing, Miss Ella akan memberikan pengantar terlebih dahulu, ya, tentang bunga tunggal. Bunga tunggal itu termasuk dalam materi aritmatika sosial kelas 7, ya. Nah, ini adalah tentang tabungan. Nah, sebagian besar dari kalian pasti sudah pernah pergi ke bank. Pernah nggak nih? Yuk, siapa yang belum pernah ke bank? Pernah, Bu. Ngapain ke bank? Ke bank ngapain? Nabung, Bu. Nabung. Nah, oke, sip. Nah, bahkan mungkin ya. Oke. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang menyimpan uang jajan kalian untuk ditabung di bank. Siapa yang seperti ini? Siapa yang seperti ini? Yang kalau Saya, dikasih Bu. uang, ih keren banget, harus kayak gitu ya. Kalau dikasih Iya. uang jajan sama mama, papa, atau ayah sama ibu, ditabung sebagian. Ya, kita belajar Iya. menabung dari sekarang. Kayak di celengan ayam, Bu, biasanya, Bu. Kalau di Oh, celengan nggak Bu, boleh. apa-apa. Boleh dong. Boleh. Di celengan ayam boleh. Celengan apa lagi? Apalagi kalau di kampung dulu ya. Miss Ella kan dulu tinggalnya di kampung nih, di Magelang ya, di Borobudur. Nabungnya itu di bambu tahu. Seperti itu. Jadi di bambu, menunggu sampai lebaran, habis itu baru dibuka. Boleh di mana saja. Kalau kalian tidak ke bank misalnya, aduh Miss aku nggak bisa ke bank, nggak apa-apa. Yang penting kita punya niat untuk menabung. Pakai kaleng bisa, pakai botol bisa, ya. Tapi tetap konsisten. Kalau menabung, ya menabung dulu sampai waktu yang kita tentukan targetnya. Jangan baru nabung 5.000, ya besok diambil. Baru nabung 2 kali, besok diambil, ya nggak jadi dong kalau kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya menabung tidak hanya di bank. Ya, namun kalau untuk bunga, kita dapatnya pasti dari bank. Satu lagi ada dari mana, Nak? Yaitu dari koperasi. Ya, jadi bisa ke bank, bisa ke koperasi. Seperti itu. Nah, berikutnya, nih, kenapa banyak orang menabung di bank? Coba, kenapa? Kenapa sih banyak orang menabung di bank? Lebih aman, Salah Bu. satu alasan. Ya, Kalau di rumah Ibu, ya, maaf. Lebih kalau di aman. rumah takut ada yang ngambil. Ya, ya Tidak benar. Tuh, ya. Nah, ada yang menyatakan biar nggak diambil, biar aman. Emang benar, ya, benar seperti itu. Nah, terus salah satu alasan lagi yaitu karena di bank memberikan bunga kepada penabung, sehingga jumlah tabungan penabung semakin bertambah. Pastinya ini berhubungan dengan waktu dan persentase. Ya. Nah, terus apa lagi sih kegiatan tentang bunga? Nah, ada juga nih, ternyata bunga itu tidak hanya untuk tabungan loh, Nak. Bunga itu buat apa sih? Ada di mana sih ya kan bunga itu? Ada satu kegiatan, yaitu misalnya seseorang meminjam uang di bank untuk kebutuhan yang mendesak, ya. Maka uang yang dipinjam akan dikenai bunga, sehingga pinjaman akan bertambah. Seperti itu. Itu kalau kita pinjam di bank atau di koperasi, ya. Kalau pinjam sama temennya dapat bunga enggak? Dapat senyuman, Bu. Oh, dapat senyuman, bukan dimarahin ya? Terus abis itu saat nagih temennya dimarahin ya? Dapat cakiran. Yang utang lebih galak, Bu. Oh iya, oke.
Nah, jadi kalau kita minjam dan kita dapat bunga, kena bunga ya maksudnya itu jika kita meminjam di bank, meminjam di koperasi atau di badan usaha yang melayani simpan pinjam seperti itu. Ya. Nah, oke, berikutnya nih. Nah, kalau begitu, bunga itu apa sih? Tapi bukan bunga yang di taman ya nak ya. Dari penjelasan tadi yang Miss Ella berikan, bunga itu apa sih? Nah, agar kalian dapat menemukan, Miss Ella tidak mau yang memberikan bunga adalah la. Miss Ella pengen kalian mengeluarkan semua ide kalian, ya. Bunga adalah ini, Miss. Bunga adalah ini, Miss. Bunga ini. Nah, seperti itu yang Miss Ella inginkan. Agar kalian dapat menemukan apa itu bunga dalam tabungan atau pinjaman, ayo kita gali informasi dengan melakukan kegiatan yang sudah diberikan di LKPD. Ya, Miss Ella sudah mengirimkan LKPD ke Quintal atau ke aplikasi yang kalian semua punya. Ya, silahkan dibuka, di-download, dan jangan lupa kita kerja antar kelompok. Ya, oke, baiklah. Setelah ini Miss Ella akan bagi kelompoknya ya, akan Miss Ella buka roomnya ya. Nah, tapi Miss Ella pertama, tadi siapa kelompok pertama? Didin, Fidelia, Heri, Nia, dan Sawitri, ya. Nah, masalahnya ini nih. Hania berencana tabung di bank sebesar 10 juta rupiah untuk persiapan masuk kuliah. Ada 2 bank yang menawarkan suku bunga dengan penjelasan sebagai berikut. Bank yang pertama memberikan bunga 15% per tahun. Sedangkan bank yang kedua memberikan bunga 1,2% per bulan. Ada 2 bank nih. Ya. Jika kalian sebagai Hania ingin menabung selama 3 tahun, maka bank mana yang harus dipilih? Nah, nanti kalian untuk kelompok 1 ini di apa namanya? Di kerja kelompok, dibahas, diskusikan kira-kira Hania harus menabung di bank 1 atau bank 2 ya, dengan bunga yang berbeda, yang satu 15% per tahun, yang satunya 1,2% per bulan. Ya, untuk kelompok 1. Didin, Fidelia, Heri, Nia, Sawitri siap? Halo, siap tidak ya? Siap. Sip. Siap, Bu. Oke, sip. Berikutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu siapa ya? Iis, Mulyana, Sunarti, Sutresno, Tasrianingsih. Nih, materi masalahnya nih, ya. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggul Angin Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah. Dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun 12 bulan ya nak ya, ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi dengan penjelasan sebagai berikut. Bank 1 memberikan bunga 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga 2% per bulan. Dan Bank 3 memberikan bunga langsung nih, tidak pakai persentase. Bank 3 memberikan bunga 23 juta per tahun untuk pinjaman 200 juta rupiah. Nah, Maaf Bu, itu ya, bunganya apa yang harus dikembalikan? ini bunga. Bunganya 23 juta. Iya. Ya, Oh iya. iya, karena dia pinjamnya banyak, ya. Nah, ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur nih tiap bulan dengan nominal yang tetap. Jika kalian sebagai Pak Rudi, nih kelompok 2 itu sebagai Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha?
Ingat, ini modal usaha ya. Untuk modal usaha. Kalau dilihat sekilas banyak, kayaknya besar banget ya Bu yang 23 juta Bu ya, tapi nggak tahu kalau dihitung. Iya. Coba nanti dihitung ya, yang bank 1 dan bank 2 ya. Nanti kalian bandingkan nih. Kalian bandingkan kira-kira memilih bank yang mana yang menguntungkan buat kita. Oke? Sudah siap untuk kerja kelompok? Siap, Bu. Oke, baiklah. Sekarang dimulai ya kerja kelompoknya. Miss akan berikan waktu 10 menit. Setelah itu kalian presentasikan. Oke, Kalau belum siap? selesai, Miss. Kalau belum Siap selesai, ya? susah loh. Nggak apa-apa. Kalau belum selesai nanti presentasikan saja hasilnya. Di situ kan kita akan diskusi ya, Nak. Mulyana ngitung bank 1 ya. Terusnya Ya. bank 2, saya bank 3. Ya, nah gitu. Itu namanya kerjasama, Sunarti, keren. Ya, itu namanya kerjasama. Kita pembagian tugas, teamwork ya. Nih, ini LKPD-nya. Sudah Miss kirimkan ya ke kalian semua. Nah, nanti kalian cari nih masing-masing jumlah bunga dan jumlah tabungan untuk yang kelompok 1. Dan isi ya ini ya Nak ya, diisi. Setelah melakukan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui diisi 1 sampai 3. Untuk masalah 2, untuk kelompok 2 juga sama. Selesaikan yaitu dengan mencari jumlah bunganya terlebih dahulu seperti kata Sunarti tadi. Bank 1 siapa, bank 2 siapa, bank 3 siapa, bagus seperti itu. Ya, jadi bisa selesai dengan tepat waktu, ya. Tentukan jumlah bunganya, total pinjaman keseluruhan, dan besar angsuran tiap bulannya. Setelah itu, sama dengan kelompok 1, dengan memperhatikan nominal yang sudah dihitung tadi, kira-kira Pak Rudi meminjam di bank yang mana. Setelah itu, kalian isi nih. Setelah kegiatan tersebut, kalian mengetahui bunga itu apa, bagaimana cara menemukan besar bunga, bagaimana menemukan total pinjaman, dan bagaimana menemukan angsuran. Itu ya, Nak ya. Ayo silahkan kerja kelompoknya. Nanti jika waktunya sudah habis untuk kerja kelompok, Miss Ella akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ingat, di sini ada penilaian antar teman. Ya, jadi masing-masing teman menilai teman yang lain. Miss boleh nanya nggak? Boleh, sayang. Ada apa? Ayo, Miss. silahkan. Kemarin kan kita belajar agama ya, kata guru agama, itu kemarin kita belajar tentang bunga juga, tentang riba. Katanya bunga itu riba, Iya. jadi gimana dong? Boleh minjem nggak ya ke bank? Atau boleh nggak sih nabung Nah. riba, kan ada ribanya. Gimana ya? Nah, itu emang benar ya kan? Bagus pertanyaannya, bagus. Ini namanya seperti pembelajaran terpadu ya. Jadi bisa mengaitkan dari materi dari pelajaran yang lain dengan pelajaran yang lain, ya kan? Benar. Ini pertanyaannya sangat bagus, ya, Miss Ella acungin jempol. Ya, memang benar seperti itu menurut keyakinan dan agama kita ya, Nia ya, seperti itu. Namun semua itu kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Ya kan, apakah bisa saja dengan melakukan menabung dengan seperti yang dijelaskan teman-temannya, menggunakan celengan ayam, menggunakan botol, nah itu akan menghindari riba. Ya kan? Nah, tapi jika memang ada seseorang yang ingin menabung di bank dengan dia beranggapan dapat bunga lebih, dapat hasilnya lebih, ya bagaimana kita bisa ini ya? Itu kembalikan ke pribadi masing-masing, seperti itu. Oke nih ya? Ada yang ditanyakan lagi? Halo, kenapa sepi sekali? Cukup, Miss. Ya, Oh, makasih. Iya, Sunarti. Aja, Miss. Kelompok 2 itu ada Iis, ada Mulyana, ada Sunarti, ada Sutresno, dan ada Tasrianingsih. Ayo, semuanya aktif enggak nih ya? Aku udah dapat yang bank ketiga Bu, yang bank
1 sama 2 tadi Mulyana sama Sutresno udah ketemu belum ya? Oke, masih ada waktu ya, Nak ya. Jangan lupa penilaian antar teman ya. Nih, Miss Ella sampaikan untuk penilaian antar temannya. Nih. Untuk penilaian antar temannya seperti ini ya anak-anak semua. Penilaian antar temannya yaitu nih, kalian harus isi nanti. Misalnya Sunarti menilai Mulyono atau Sunarti menilai Sutrisno. Nanti diisi nih indikatornya. Mulyana, apakah Miss. dia Bukan Mulyono, Bu. Harus bikin bubur Iya, merah Mulyana. bubur putih. Maaf, Miss Ella orang Jawa, jadi bilangnya Mulyono. Oh iya, Mulyana. Ya, jadi misalnya, oh Mulyana tidak belajar sungguh-sungguh nih. Sunarti checklist, tidak. Oke, Sunarti? Oh, ternyata Sutresno melaporkan datanya, melaporkan data atau informasi apa adanya, checklist. Ya. Terus ada nih, oh ternyata, siapa ya? Ternyata Iis nggak aktif dalam kelompoknya di checklist, ya. Nanti Heri sering ngantuk, Bu, Heri. Aduh, karena apa? Puasa ya, Heri ya. Ayo cuci muka dulu, yang ngantuk cuci muka dulu. Heri, Bu, Heri. Mana nih Heri? Heri. Bangun, Heri. Tiduran kayaknya, Bu. Heri. Tiduran. Tidur, sering Bu. Ah, benar ini dia tidur. Heri, begini ya kalau belajar online ya, Nak ya. Oh, bukan ngantuk, biar main TikTok. Oke. Sudah selesai belum, Nak? Kerja kelompoknya. Aku sama Iis yang bang ketiga udah ketemu ya. Ih, mantap, keren. Miss Ella kasih Udah, jempol. Miss. Nanti yang aktif Miss Ella kasih reward. Bentuknya adalah mau milih GoPay atau pulsa. Nanti Miss Ella akan berikan reward itu. Ya. Yang aktif loh ya. Silver Queen. Pulsa, namanya. Miss. Oh, pulsa. Oke, Silver Queen. Oh ya udah, nanti habis lebaran ya. Parcel lebaran, Miss, yang kemarin itu. Oh iya, siap. Nanti dibagi-bagi ya dengan teman-temannya ya. Oke, sudah selesai belum, Nak? Sudah, Miss. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai belum? Halo? Sudah. Kelompok 1 kenapa nggak ada suaranya ya? Sudah. Oh, Didin sudah. Didin, Heri itu. iya nih, Didin gimana kelompoknya nih, Didin? Aktif nggak mereka? Aktif, Bu. Semuanya aktif sangat ya? aktif. Iya. Iya dong. Nanti dinilai ya antar teman ya. Boleh. Heri kok nggak ada suaranya ya? Mulyana bener nih, sepertinya tidur dia ya. Dia tidur di jam segini tuh, Bu. Ih, bener nih. Ayo kelompok 1, Heri mana? Kelompok 1 diskusi Telepon aja dalam mamanya, hati, Bu. Miss, mamanya telepon, Miss. Aduh, iya. Nanti misalnya akan hubungin Tadi mamanya. bilangnya mau ke belakang. Lama sekali ya ke belakangnya. Oh my God. Ayo kelompok 1 nih. Ada catatan Heri tidak aktif nih ya. Oke. Misalnya akan sampaikan ke wali kelas nanti ya. Dari siap-siap buka puasa, Miss. Oh iya. Ini udah beduk ya. Udah Oke, mau jam sudah. 12. Oke, sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah siap presentasi? Kelompok siap 2 ada presentasi. waktunya Sunarti, Bu, yang paling pinter, Bu. Iya. Ya. Ya kan aku Ini- presentasi yang bang ketiga, Mul. Allah, gimana dong? Nah, ini kan
sebenarnya Miss Ella kasih waktu 10 menit nih. Tapi kelas ini hebat sekali loh. Belum sampai 10 menit sudah selesai. Keren, ya. Nah, ayo. Kalau sudah selesai kita presentasi. Siapa yang mempresentasikan? Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Gimana Ayo. kelompok 1 siap nggak? Tuh, kelompok 2 sudah siap loh. Siap dong. Iya dong, harus begitu dong. Ya, nanti saat kelompok 2 presentasi, kelompok 1 banyak bertanya ya. Bagaimana nih anggota kelompok 2 bisa menjawab tidak? Oke? Ayo, siapa yang mau presentasi dulu, kelompok 1 atau kelompok 2? Halo, siapa yang mau duluan? Atau Miss Ella yang menentukan? Satu aja dulu, Bu. Biasanya satu dulu. Oke, 1 dulu deh. 1 gimana? 1 sudah siap belum? Siap. Kelompoknya sudah lengkap belum? Sudah. Ya. Nah, boleh silakan dipresentasikan ya. Ibu tampilin aja itunya. Apa Iya. LKPD-nya di layar. Ya. Oke. Oke. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, maaf nih kok masih hari Jumat ya. Mohon maaf ya, Miss-nya masih berasa di hari Jumat. Ayo silakan kelompok 1. Ya. Ini hasil diskusi dengan teman ya, di kelompok 1. Ya, Yang mana, Ibu? ini kan hasilnya. Oh, mau baca iya, soal betul. dulu. Mau baca soal dulu atau langsung ke hasilnya? Oke, langsung. Oke, sip. Silakan. Tabungan awal 10 juta. Di bank 1 bunganya 15% per tahun. Di bank 2 bunganya 1,2% per bulan. Oke. Di sini berarti satuannya berbeda. Yang 1 tahun, yang satunya bulan. Ya. Kalau 1 tahun itu 12 bulan. Hmm. Oke, lanjut. Jumlah bunga untuk 1 tahun di bank 1 itu 4.500.000. Sedangkan jumlah bunga di bank 2 4.320.000. Baik. Berarti bunga lebih besar di bank pertama yang 15% per tahun, yaitu 14.500.000. Sehingga kalau untuk menabung ya milih di bank 1. Ya. Alasannya apa nih? Alasannya bunganya lebih besar, untungnya lebih banyak. Ini ke bank 2 ya. Salah ketik ya, sepertinya ya. Ya. Oke, next. Nah, itu. Setelah melakukan kegiatan tersebut, apa yang kalian dapat? 1, bunga adalah tambahan dana. Ya, bunga adalah tambahan dana dari bank saat kita menabung. Jadi bunga itu adalah ya tambahan dana. Kita menabung, pokoknya masih ada, tapi dikasih lebihan karena menabung itu. Kemudian bagaimana cara kalian dalam menemukan besar bunga dengan persentase bunga per tahun dan persentase bunga per bulan? Ya, bunga, ya rumusnya berarti bunga sama dengan persen bunga per tahun dikali tabungan awal dikali waktu tahun. Bunga per bulan, yaitu persentase bunga per bulan dikali tabungan awal dikali waktu. Jika waktu dalam tahun dirubah dulu ke bulan. Oke. Next. Untuk menentukan besar tabungan dan besar bunga yang sudah diketahui, besar tabungan didapat dari tabungan awal ditambah bunga gitu. Jadi akhir pengambilan itu adalah tabungan awal ditambah bunga. Sip. Keren. Terima kasih ya kelompok 1 atas kerjasamanya.
Nah, sama Ibu. ini untuk tabungan pengalaman belajarnya banyak ya, bisa kalian gunakan ya. Yaitu misalnya bagi kalian akan menabung untuk kebutuhan di masa depan dan untuk hidup hemat. Maka kalian bisa menabung dengan memilih bank yang memberikan suku bunga yang besar. Agar tabungan yang kalian peroleh juga besar. Ya, menabung juga tidak hanya di bank, ya kan? Kalau untuk yang dapat bunga bisa di koperasi, bisa di perusahaan yang melayani simpan pinjam seperti itu, ya. Nah, oke, kelompok 2 akan mau menanggapi tidak dari hasil kerja kelompok 1? Ada yang menanggapi? Enggak, Bu. Enggak, sudah jelas ya. Ini masalahnya tentang tabungan ya, Nak ya, untuk kelompok 1 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Ella deh yang mau bertanya pada kelompok 1. Kelompok 1 siap semua? Halo, Siap, kelompok Bu. 1. Nah, Miss Ella mau tanya, bagaimana kerjasama antar kelompok saat menyelesaikan masalah tadi? Apakah semuanya aktif? Aktif, Bu. Kompak, Bu. Semuanya mengerjakan. Keren banget. Aktif, Miss. Emang anak-anak Miss Ella ini Kerjasama, luar biasa. Miss. Ya. Bagus ya, anak-anak Miss Ella emang luar biasa. Keren sekali. Ya. Oke, next selanjutnya. Kelompok 2. Siapa yang mewakili presentasi? Siapa yang akan mewakili? Oke. Udah dikirim ya, Miss, LKPD-nya, hasil jawabannya. Sudah dong, sudah Miss terima kok. Ya, Miss Ella yang mewakili ya. Setelah itu Miss Ella share screen. Tolong ditampilin. Oke. Ya. Nih, siapa yang mau presentasi? Sunarti apa Mulyana? Mulyana, maaf. Mulyana. Narti, Bu, Miss. Oh iya, Sunarti. Ini namanya nggak diisi ya? Gimana? Ini kelompok 2 ya? Oke, silahkan. Sunarti. Mau dibaca tidak soalnya? Ini pinjemnya 200 juta ya, Miss. Iya, langsung ya ke penyelesaian ya. Bank 1 itu bunganya 20% per tahun. Kalau di bank 2, 2% per bulan. Kalau di bank 3 langsung bunganya itu 23 juta. Jadi tadi yang bank 1 yang ngitung Mulyana sama Tasrianingsih. Yang bank 2 Sutresno. Yang bank 3 aku sama Iis. Sip, kerjasama yang bagus. Untuk bank 1 tadi kan bunganya 20% per tahun. Jadi dicari dulu bunganya itu berapa dalam rupiahnya. Jadi 20 per 100 dikali 200 juta. Ketemu bunganya 40 juta. Nah, dari sini udah ketahuan sama bank 3 lebih gede bank 1. Kalau bank 3 tadi kan 23 juta. Kalau bank 1 ketemu 40 juta. Terus untuk bank 2, 2% per bulan. Jadi karena di sini per bulan, 2 per 100 dikali tadi pinjamannya 200 juta, ketemu 4 juta. Itu kan bunga 1 bulan. 1 bulan kan 12, 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 4 juta dikali 12 ketemunya 48 juta. Ini malah gede banget. Jadi kalau dilihat dari bunganya itu bank 1 40 juta, bank 2 48 juta, bank 3 tadi 23 juta. Nggak usah dihitung angsurannya juga, aku milih yang bank 3 kami. Keren. Langsung ya, dari bunga aja sudah kelihatan ya. Iyalah. Jadi kalau setelah dihitung tadi total keseluruhan yang harus dikembalikan ke bank, kalau bank 1 240 juta. Angsurannya tadi berarti dibagi 12 bulan karena 20 juta sebulannya. Kalau bank 2 dihitung-hitung ketemunya 20 juta 666 sekian pokoknya. 666 nggak ada habisnya ya. 20 juta lebih.
Yang bank ketiga Mm-mm. tadi 100 juta tambah bunganya 23 juta dibagi 12 ketemunya 18 juta 583,33. Jadi di sini angsuran terkecilnya bank ketiga. Jadi kalau mau pinjem aku milih yang bank 3 aja. Terus? Oke. Nah, karena kenapa memilih bank yang ketiga? Angsurannya kan yang paling kecil. Iya. Ya, jadi meringankan beban kita ya. Iya. Oke. Terus setelah itu apa yang kalian dapat nih? Nah, tadi yang setelah kita ngitung itu kegiatan tadi, jadi yang kita dapat bunga itu tambahan dana dari bank karena kita pinjam uang dari bank. Terus bagaimana ya caranya menemukan besar bunga dengan persentase bunga per tahun atau per bulannya? Itu bunga sama dengan bunganya per tahun dikali pinjaman, persen bunga per tahun dikali pinjaman awal. Itu kalau yang per tahun. Kalau yang per bulan sama aja. Berapa persen bunganya per bulan dikali pinjaman awalnya. Terus bagaimana cara menemukan total pinjaman? Jika bunganya sudah diketahui, ya tinggal pinjaman awalnya tadi ditambah bunganya. Yang keempat, bagaimana cara menemukan angsuran dari pinjaman tadi? Total pinjamannya setelah pinjaman awal ditambah bunganya dibagi berapa bulan pinjamnya, waktunya. Ya, hasilnya bagus sekali ya. Kelompok 1 ada yang mau memberikan pendapat atau mau menanya, silakan. Ayo kelompoknya Didin, ada yang mau bertanya tidak? Ke kelompok 2. Kemana pada tidur? Iya nih ya. Didin, Fidelia, Heri, Nia, Sawitri, ayo kemana nih? Sudah Bu, sudah jelas jawaban dari Bu Sunarti, dari Sunarti. Tidak akan bertanya ke temennya? Enggak Bu kayaknya. Oke, baiklah. Miss Ella lagi deh yang mau bertanya. Kalau gitu gimana Sunarti kerja kelompoknya? Tapi tadi pas kerja kelompok sih sudah jelas ya, kerjasamanya ya. Sunarti sudah menyampaikan. Nanti lembar penilaian antar temannya dikumpulkan, dikumpulkan kan ini online ya nak ya. Lembar penilaian antar temannya dikirim ke Quintal ya, biar Miss Ella bisa melihat penilaian kalian bagaimana. Ya. Nah, dalam pinjaman ini kalian juga banyak pengalamannya loh. Ya, apa sih pengalamannya? Ya kan, kalian bisa memutuskan harus pinjam dengan bunga yang kecil, yang cicilannya tidak memberatkan. Dari kelompok 2 tadi sudah hebat. Ya, sudah hebat karena meskipun belum sampai dalam fase menghitung angsuran, tapi dari melihat bunga mereka sudah bisa memutuskan. Ya, sudah. Intinya kelompok 1 dan 2 semuanya luar biasa. Semuanya hebat dalam kerja kelompok. Sekarang Miss mau tanya nih. Kelompok 1 dengan masalah tabungan sudah presentasi. Kelompok 2 dengan masalah pinjaman sudah presentasi. Dua hal itu sama atau beda sih? Miss Ella mau tanya. Dua hal itu hal yang sama atau berbeda? Ayo, siapa yang menjawab? Yang tadi aktif, misalnya akan berikan pulsa atau GoPay. Ayo, siapa yang menjawab? Antara tabungan dengan pinjaman. Ya, hubungannya tabungan dengan bunganya, hubungannya pinjaman dengan bunga. Silahkan, siapa yang menjawab? Sutresno mau menjawab? Hubungannya sama-sama ada bunganya sih ya Bu ya. Iya benar. Terus kalau tabungan kan berarti kitanya dapat tambahan uang lagi lebih. Ya. Cuman kalau pinjaman kitanya yang bayarnya nambah gitu bukan Bu?
Iya, benar sekali. Berarti Sutresno fokus nih dari awal nih. Ya, oke. Nanti tunggu kiriman GoPay atau pulsa dari Miss Ella ya. Ya, 10.000 aja kan? Ya, makasih, Miss. Sama-sama. Ayo, yang lain ada yang menanggapi tidak? Yang lain ada yang menanggapi tidak tentang hubungannya bunga dengan tabungan dengan bunga dengan pinjaman? Ya, adakah yang lain yang punya pendapat lain? Ayo. Ada tidak? Karena sudah siang ya, sepertinya sudah capek ya belajar matematika. Mulyana mau menyampaikan pendapat? Ya Bu, ini sedikit Bu. Ini Ya, sih Bu. saran dari saya. Oke, boleh. Kalau mau nabung, carilah bank yang ngasih bunga yang besar Bu. Ah, Bunganya besar juga. iya. Udah itu aja Bu. Oke, sip. Bagus, keren. Ya, yang lainnya ada lagi tidak? Sudah tidak ada? Oke. Jika begitu, selanjutnya misalnya akan berikan evaluasi ya, Nak ya. Akan berikan evaluasi. Sebentar. Tapi evaluasinya karena waktu sudah tidak memungkinkan, evaluasinya bisa kalian kerjakan di rumah. Ada 2 soal ya. Ada 2 soal tentang salah satunya tabungan dan yang kedua adalah tentang pinjaman. Nih, seperti ini. Miss Ella sudah masukkan soal ini ke dalam aplikasi Quintal yang kalian bisa membukanya dan dikumpulkan lagi nanti di situ ya, diupload lagi ke situ. Tapi Miss Ella kasih waktu nih. Waktunya adalah sampai nanti malam pukul 20.00. Batas mengumpulkan evaluasi ini. Ya, yang pertama tentang tabungan, ayah menabung di koperasi. Yang kedua tentang Pak Iqbal akan meminjam uang di bank. Ya, sudah ada di Quintal, silahkan kalian buka, nanti dikerjakan dan dikumpulkannya Miss berikan waktu sampai nanti malam pukul 20.00. Oke, siap ya anak-anak ya untuk evaluasi? Siap, Miss. Siap, bos ya. Nah, kalau begitu karena waktunya sudah menunjukkan pukul sudah 11.54 ya, langsung saja misalnya akan berikan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kesimpulannya sorry. Kelihatan tidak? Saya ulangi lagi. Nih, setelah kita belajar tentang bunga, ya barusan kita sudah belajar tentang bunga, kesimpulannya setelah kita menggali informasi terkait masalah di LKPD tentang bunga tabungan, bunga pinjaman, dan angsuran, maka didapat kesimpulan, nih, bunga tabungan atau bunga pinjaman adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Yang kedua, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Nah, ini yang kita pelajari sekarang, Nak. Di SMP kita belajarnya bunga tunggal. Ya, jadi kita belajar tentang menghitung bunga dari besarnya modal saja. Nah, kalau ada bunga tunggal, pastinya ada bunga majemuk. Ya, misalnya juga sudah berikan bahan ajar di aplikasi kalian, di aplikasi Quintal untuk belajar kalian. Ya, bunga majemuk itu apa? Bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Oke, nanti kita tapi tidak belajar ini di SMP, ya Nak ya. Nah, terus dari yang kalian presentasikan tadi, oh Miss Ella rangkum nih. Oh ternyata untuk menentukan bunga 1 tahun itu adalah modal awal kali persentase bunga. Dalam tahun pastinya ya Nak ya. Nah, jika bunga dalam bulan N bulan, yaitu modal bunga kali persentase bunga kali waktu. Nih waktunya kalau dalam tahun berarti N/12. Nah 1 tahunnya ada 12 bulan.
Untuk tabungan, yaitu modal awal ditambah bunga. Dan untuk total pinjaman adalah modal awal ditambah bunga pinjaman pastinya. Dan untuk angsuran yaitu total pinjaman dibagi waktu dalam bulan. Ya. Nah, itu rangkuman dari tadi yang sudah kalian presentasikan. Berikut, Miss Ella simpulkan juga nih tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Jasa berupa uang yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjam modal atau dalam bentuk uang atas persetujuan bersama itu disebut bunga. Oke, bisa dalam tabungan atau pinjaman. Seperti yang disampaikan Sutrisno, kalau tabungan berarti kalau kita dapat bunga jadi bertambah, menguntungkan kita kan? Kalau pinjaman berarti kalau kita dapat bunga, kita menjadi lebih membayarnya. Seperti itu ya. Nah, kita anggap di sini M, ya variabel. Kalian sudah belajar variabel dong di semester 1. Nah, M itu sebagai modal, B persen sebagai persentase bunga, W yaitu lama waktu menabung atau meminjam, dan B adalah besar bunga tunggal. Di sini sebenarnya cara cepatnya, tapi Miss Ella tidak memaksa kalian untuk selalu menggunakan cara cepat, selalu menggunakan rumus. Jika kalian mempunyai konsepnya dan itu tepat seperti tadi saat presentasi, tidak apa-apa ya. Nah, ini untuk rumusnya gitu. Makanya Miss Ella tidak mau memberikan di awal ya, biar kalian menemukan sendiri. Untuk bunga setelah W tahun berarti cukup B sama dengan persen bunga kali modal kali waktu dalam tahun. Jika bunga setelah W bulan, jadi waktunya dalam bulan nak, berarti bunga itu adalah persen bunga kali modal kali W per 12. Ya. Jika bunga setelah W hari, dalam hari, berarti B sama dengan persen bunga kali modal kali W per 365. Kadang ada pertanyaan, Miss, emang 1 tahun pasti 365 hari ya? Gitu kan? Nah, namun dalam dunia perbankan, 1 tahun dihitungnya adalah 365 hari. Ya nak ya? Ya. Tapi Miss Ella tidak menuntut kalian untuk harus menggunakan rumus, tidak. Ya, jika kalian punya pemahaman yang seperti tadi dalam penyelesaian masalah, itu akan lebih bagus. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Cukup, Miss. Cukup. Oke, sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Sudah, oke. Sudah. Ya, setelah itu, apa sih pengalaman yang kalian dapat nih dari pembelajaran barusan? Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Pengalamannya apa? Terus apa yang bisa kalian lakukan nanti dengan pembelajaran yang sudah kalian dapat? Ayo, siapa yang menyampaikan pendapatnya? Tadi sudah ada Sutresno, sudah ada Mulyana. Ayo yang lain, ayo aktif dong yang lain. Ayo, masa yang dapat pulsa hanya Sutresno sama Mulyana, yang lain masa enggak? Ayo. Pengalaman apa yang didapat? Ya, Miss. Ya. Ya, tadi saya jadi tahu tentang bunga. Nanti bisa membedakan atau memilih bank yang memberikan bunga besar ya, Miss, kalau mau nabung. Kalau iya, pinjam betul. berarti pilihnya bank yang memberikan bunga yang kecil. Ya, Seperti itu. Terima kasih Nia. Alhamdulillah ya nak ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas peran aktifnya kalian semua. Miss berharap tidak hanya di pelajaran matematika ya, namun di pelajaran yang lain juga sama seperti itu. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar menyelidiki tentang pajak. Oke? Masih sama, pertemuan berikutnya yaitu kita masih secara online, secara daring. Ya? Maka siapkan pastinya laptop atau HP-nya ya, harus siapkan yang baterainya habis silahkan dicas sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Oke, terima kasih, sekian sudah
pembelajaran kita hari ini ya, di siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas peran aktifnya. Semangat untuk kelas 7. Dadah, selamat siang. Ya. Siang. Selamat siang. Ya luar biasa Bu Laila, Bu Laila. Ya sangat luar biasa, sangat semangat ya, sehingga kita juga peserta jadi semangat gitu ya, murid-murid juga pasti semangat. Ya sangat menarik perhatian. Kemudian apa ya? Ya tentang penyampaian materi itu juga sudah bagus. Di pembukaan tujuannya tersampaikan, nanti ada mekanisme penilaian juga disampaikan ya. Ya udah bagus sih, secara udah bagus. Ya, hanya itu kan tadi ada masalah yang di LKPD ya. Ya, Ibu. Ya, masalah 1 itu untuk kelompok 1 gitu ya. Jadi maksudnya tidak setiap kelompok tidak menyelesaikan semua masalah gitu ya. Enggak, karena ada dua masalah yang berbeda gitu kan Bu. Jadi tujuannya agar dalam presentasi itu mereka saling bertanya gitu loh Bu. Jadi dalam memutuskan dua masalah itu kita secara bersama dalam presentasi. Seperti itu. Tapi mungkin nanti istilahnya bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadi maksudnya supaya mengalami gitu ya. Jadi ada dua hal tersebut dialami oleh mahasiswa meskipun sama-sama aja kan ya, antara pinjaman dan bunga gitu. Pinjaman dan menabung gitu ya, dalam bunganya sama, tapi jadi mengalami itunya. Meskipun kalau misalkan di kelas nanti waktunya nggak cukup, mungkin itu salah satu triknya ya. Ya, tapi nanti di rumah di luar jam pelajaran itu nanti dikerjakan. Jadi misalkan yang kelompok 2 juga menghitung yang masalah 1 dan sebaliknya. Tapi ya secara keseluruhan udah bagus. Terima kasih Bu. Ya. Ya, sedikit aja ya Bu Laila tadi ya, Bu Laila. Kalau secara keseluruhan pembelajaran, kalau saya dilihat di RPP juga sudah sesuai dengan itu, mencari bunga, terus bunga angsuran, dan juga kalau saya bilang ini paket lengkap itu sampai terakhir evaluasi ke guru semuanya. Evaluasi ke guru dan juga memang sampai siswa ditanya dulu bagaimana ya pesan-pesan ibaratnya pesan dan nanti untuk pembelajaran berikutnya mempersiapkan itu kalau saya bilang paket lengkap ini alhamdulillah. Terus permasalahan yang diberikan tadi ada 2 permasalahan yang berbeda. Nah, memang kalau kondisi normal di luring itu kan bisa karya kunjung namanya, atau kunjung karya misalkan. Di anggota kelompoknya disebar ke kelompok lain itu kan, diskusi dengan kelompok lain seperti itu juga. Nah, itu yang mungkin sebagai inspirasi juga buat yang lain. Jadi jangan terpaku hanya satu soal gitu, seperti itu. Itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Satu lagi ya Bu. Ya, baik Bu Laila, selamat. Oke, satu lagi. Ini mau break sholat dulu apa? Sholat dulu kali ya? Apa gimana? Takutnya pada lelah nggak? Terserah Ibu, sholat dulu atau Iya Bu, sholat dulu biar. Oh gitu. Gimana Pak Dwi? Iya Bu. Baiknya berapa menit? 15 menit? 15 apa 10? 10 menit. 10 menit aja. Ya. Terus ini di close dulu gitu, nanti mungkin di close dulu aja ya. Biarin aja kayak gini kali Bu. Gitu. Ditutup juga nggak apa-apa sih, nanti bisa. Ini kan bisa terus di record gitu. Atau biasanya gimana? Ditutup dulu aja, nanti join lagi 12.15 ya. Iya, oh gitu. Oke ya, saya stop recording dulu.